punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kadar intelektualitas banyak pemuka dan tokoh Islam di Indonesia sungguh memprihatinkan. Kesan saya banyak di antara orang-orang yang disebut ulama, tokoh agama ataupun politisi Islam di negara ini tidak siap maju. Mereka terjebak dalam gaya lama yang serba tertutup dan tidak mau membuka diri pada perbedaan. Ini saya rasakan sekali ketika membaca komentar-komentar dari tokoh terkemuka terhadap video saya soal syariah di Cokro TV. Di video itu saya menyatakan walau saya seorang muslim, tapi saya tidak percaya bahwa umat Islam harus menegakkan syariah Islam dengan mematuhi apa yang tertulis dalam Al-Quran, sunnah dan hadis, serta kesepakatan ulama di masa lalu. Saya katakan saya tidak percaya ada hukum dan aturan Tuhan yang berlaku dengan cara yang sama di sepanjang waktu. Memaksakan aturan-aturan yang turun 14 abad yang lalu di tanah Arab untuk diberlakukan di Indonesia pada abad 21 adalah tidak masuk akal. Konteks Arab abad ke-7 jauh berbeda dari kondisi Indonesia saat ini. Aturan-aturan dalam Al-Quran banyak sekali yang harus disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Dan saya pun mengingatkan bahwa sejak awal kemerdekaan Indonesia, para founding fathers Indonesia sudah menolak kewajiban penegakan syariah untuk umat Islam di Indonesia. Para pemimpin Indonesia saat itu bersepakat bulat untuk menghilangkan adanya kewajiban penegakan syariah bagi umat Islam dari naskah konstitusi Indonesia. Karena itulah saya katakan, walau saya muslim, saya tidak percaya bahwa ayat-ayat tentang ketentuan hukum dan aturan yang termuat dalam Al-Quran, sunnah, serta kesepakatan ulama harus diterapkan saat ini. Video saya itu langsung diserang. Bahwa gagasan saya dikritik tentu bukan persoalan luar biasa. Saya sendiri tidak pernah menganggap pendapat saya yang paling benar. Jadi kalau mau disanggah, ya sanggah saja. Tapi yang mengejutkan saya adalah betapa para pemuka Islam yang seharusnya menjadi panutan pun menyerang dengan penuh kemarahan, namun tanpa logika. Bukannya membantah dengan argumen, mereka malah kalap mata dan meracau. Contoh terbaik adalah orang bernama Samsi Ali. Dia ini selama ini digadang-gadang sebagai seorang imam di Masjid New York. Jadi ya mestinya pintar dan beradab. Apalagi dia kan sudah berpuluh tahun tinggal di New York, sebuah kota besar di mana tradisi diskusi dan beradu pendapat berakar kuat. Tapi tweet berisi komentar dia terhadap saya sungguh menyedihkan. Dia menghardik saya dengan mengatakan, gunakan otak kalau bicara. Dia bilang, kalau saya menolak syariat, maka saya mengingkari Islam. Dia kemudian menyatakan bahwa syahadat, sholat, puasa, haji, tidak makan makanan haram, tidak berzina, itu semua syariah. Dia lantas berdalih bahwa dicoretnya kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari pendahuluan Undang-Undang Dasar 45 karena Pancasila adalah milik semua warga negara baik Muslim maupun non-Islam. Tapi ketika sudah bicara Islam, kata Syamsi, itu hanya untuk orang Islam. Di sini syariah menjadi keharusan. Karena semua yang dilakukan dalam agama adalah syariah. Saya duga sih Samsi sebenarnya tidak mendengarkan atau menonton serius isi video saya. Dia terlampau cepat naik darah dengan proposisi saya. Dia marah, kalut, dan kekalapan dia itu dia wujudkan dalam kalimat kasar, gunakan otak. Sebenarnya saya menjelaskan cukup panjang argumen saya. Namun karena Samsi sudah terlalu emosional, maka dia tidak mampu membahas argumen saya. Yang keluar justru bukan hasil dari kerja otak dia. Dia menyatakan bahwa syahadat, sholat, puasa, haji, tidak makan makanan haram, tidak berzina itu syariah. Dan dia bilang mereka yang tidak menjalankan syariat itu mengingkari Islam. Itu kan mengada-ada. Bila ada muslim yang tidak sholat, tidak berpuasa, tidak naik haji, atau makan babi, apakah dia dengan sendirinya bisa disebut mengingkari Islam? Di dunia ini saja banyak sekali muslim yang tidak sholat 5 waktu. Apakah mereka mengingkari Islam? Saya sih sholat 5 waktu, walau saya tahu bahwa sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Coba saja baca Al-Quran.
Anda tidak akan menemukan ayat yang mengatakan sholat itu harus dilakukan 5 kali sehari. Toh saya melakukannya karena sejak kecil saya sholat dan saya merasa perlu berkomunikasi dengan Tuhan secara konstan. Tapi saya tidak menganggap teman-teman muslim saya yang tidak melakukan sholat, tidak berpuasa, minum wine misalnya sebagai orang Islam daripada saya, atau apalagi sebagai orang yang mengingkari Islam. Dan Samsi sebenarnya nggak fair ketika hanya memberi contoh sholat, puasa, dan seterusnya sebagai bagian dari syariah. Kalau itu adalah syariah, ada banyak contoh syariah lain yang sangat bermasalah. Seperti saya katakan di 2 video saya, di dalam Al-Quran juga ada perintah memotong tangan mencuri, menghukum mati seorang pembunuh, mendera penzinah, memberi warisan pria 2 kali lebih besar dari perempuan, membunuh kaum kafir yang tak mau mengikuti perintah Allah, menjauhi umat Nasrani, melarang umat Islam memilih pemimpin Nasrani, menggauli budak, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau itu semua adalah bagian dari syariah, apakah kita harus menjalankannya saat ini di abad 21? Di Indonesia, seluruh perintah itu tidak dijalankan. Umat Islam juga tidak menjalankannya. Jadi apakah itu berarti umat Islam Indonesia mengingkari Islam? Kalau Samsi Ali tidak setuju dengan pandangan saya, ya jawablah dengan argumen yang jelas. Misalnya saja, saya ingin dengar pendapatnya tentang contoh-contoh perintah dalam Al-Quran yang saat ini tidak dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Apakah itu terjadi karena menurutnya perintah itu sebenarnya tidak perlu lagi diterapkan? Atau untuk sementara tidak perlu diterapkan karena Indonesia belum menjadi negara Islam? Jawaban ini penting untuk memahami cara pandang dia tentang kewajiban menata kehidupan bermasyarakat. Saya punya kesan Samsi Ali ini walau dari luar nampak moderat, sebenarnya bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Tapi saya mungkin salah. Dan karena itulah bantahan Samsi terhadap argumen saya perlu diberikan dengan cara yang lebih mendalam dan bertanggung jawab. Nah, kalau Samsi Ali saja sudah sedemikian dangkal, apalagi sejumlah komentator lain. Felix Xiao, mualaf yang jadi aktivis HTI, melalui Twitternya menulis, kalau ada orang ngaku Islam tapi nggak mau syariat, mungkin dia cuma ngaku laki-laki, tapi nggak mau bersikap kayak laki-laki. Walau dia tidak menyebut nama saya, tapi jelas tweet itu ditujukan pada saya. Tapi buat saya sih persoalannya adalah apa sih hubungan antara menjalankan syariat dengan kelaki-lakian seseorang? Kemudian ada juga politisi Partai Umat Mustafa Nahra yang berkomentar di Twitter. Dia bilang dengan mengatakan tidak percaya pada penegakan syariat, Ade Armando sudah termasuk golongan yang murtad. Ini juga mengarang bebas namanya. Murtad itu artinya keluar dari Islam. Ya masa sih karena saya tidak mau menjalankan syariat, saya masuk dalam golongan murtad? Ada pula MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan di era SBY, yang bilang Ade Armando kesurupan. Dia bilang kalimat Ade Armando yang menyatakan tidak percaya pada syariat adalah kalimat orang tolol. Koordinator Forum Aktivis Islam, Sunarto, mengatakan Muslim yang menolak penerapan syariat Islam artinya menolak Islam. Karena itu kata Sunarto, Ade Armando sudah kafir, keluar dari Islam. Bahkan ada tokoh Papua, Chris Wameya yang ikut-ikutan ngamuk. Menurut dia, Ade Armando hanya mempercayai setan. Bagi saya semua ini menyedihkan. Maki-makian itu sih tidak berarti buat saya. Yang buat saya menyedihkan adalah karena orang-orang itu adalah pemuka pendapat yang didengar pengikutnya. Kalau umat Islam terus diajari dengan sekedar maki-makian tanpa argumen, umat Islam akan terus terpuruk dalam keterbelakangan. Umat Islam perlu belajar berdiskusi, bertukar pikiran, berargumen. Karena itu saya sarankan Samsi Ali, Felix Xiao, Mustafa Nahra, MS Kaban, dan lain-lain mulailah bersikap dewasa. Bersikap matanglah. Jangan cuma bilang pokoknya begini, pokoknya begitu, dan barang siapa yang tidak setuju dengan kalian maka mereka menjadi ingkar, kafir, murtad.
Salam sehat buat semua. Ayo kita gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, umat manusia akan selamat. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Jika batuk bersin, cek suhu jangan lupa cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.